Ya alhamdulillah dia sudah menemukan kebahagiaannya dia kan. Seperti yang selalu dia ucapkan di dalam pernikahan kami kan. Dia sudah ingin bahagia. Saya dulu belum tahu maksudnya apa, tapi ya sekarang saya udah tahu. Masih berjalan, gitu, masih berjalan. Karena memang seperti saya selalu ucapkan bahwa apapun yang didapatkan dalam pernikahan itu adalah harta bersama, gitu kan. Jadi apalagi saya memulai semuanya dari nol dengan Janet. Saya juga ingin menepis anggapan orang-orang bahwa memang anggapan itu dikondisikan oleh Janet supaya saya itu seolah-olah tidak bekerja, saya seolah-olah tidak ada andilnya dalam karirnya dia, gitu kan. Jadi semua orang sekarang hampir rata-rata orang membuli saya kan, menjatuhkan saya. Jadi saya ingin klarifikasi bahwa semuanya itu salah. Mas, ada kabar bahwa soal gugatan harta gono gini itu Mas yang Janet yang minta ya, Mas untuk menggugat. Betul. Terus Mas menganggap itu licik curang, benar nggak? Saya merasa terjebak aja. Iya, merasa karena terjebak. Kenapa? Ya karena kan gini ya. Ini pertama Janet yang minta cerai. Ya. Satu. Dalam gugatannya ada dicantumkan bahwa harta Gonogini akan dibicarakan secara kekeluargaan. Oke, waktu itu saya awalnya tidak ada kepikiran untuk Gonogini. Ya udahlah, saya bilang dia emang udah nggak mau sama saya. Udah, saya pergi dari rumah, saya bawa motor. Udah, that's it, gitu kan. Cuma setelah Bang Hopan bilang bahwa apapun yang didapatkan dalam pernikahan itu adalah harta bersama yang harus dibagi sama rata. Satu poinnya itu. Saya udah mulai berpikir, oh ya udah. Tapi saya belum ngajuin apapun waktu itu kan. Setelah saya lihat bahwa Janet di sosial media dia posting dengan calon suaminya waktu itu, kemudian memperkenalkan dia sebagai calon suaminya ke orang tuanya, dan mereka kemana-mana pakai aset kami, pakai mobil kami, pakai tempat tinggal kami di Bandung dan sebagainya. Jadi saya pikir kok nggak adil ya gitu. Maksudnya dulu perjuangin semuanya dengan saya, tapi menikmatinya dengan orang lain, dengan laki-laki lain gitu kan. Akhirnya yaudah saya ngomong sama Janet, saya WhatsApp. Itu pun saya ngomong sama Janet itu beberapa bulan setelah inkrah, karena sebelumnya saya nggak ada niatan untuk ajuin gini. Tapi karena saya lihat beberapa poin yang saya sebutkan barusan, saya ajuin, saya WhatsApp dia, Net, kamu kan udah punya yang baru nih, saya bilang, udah punya calonnya lagi, ya udah, yuk kita beres-beres. Karena memang secara aturan hukum, Gonogini itu harus selalu dibagi, gitu kan. Biar beres, kamunya tenang, akunya tenang. Gitu kan. Terus dia bilang apa? Ya udah, kamu ke pengadilan aja ajuin. Kalau ke pengadilan, saya bilang itu akan dibagi 50-50 loh, kamu lebih rugi. Saya hanya minta sepertiganya aja. Sepertiganya itu berapa? Hanya rumah, satu kendaraan dan Harley Davidson yang saya pegang. Itu hanya sepertiga dari seluruh aset kami bersama dalam rumah tangga. Sepertiganya aja kok, saya bilang gitu kan. Kalau ke pengadilan kamu akan dibagi dua, kamu akan lebih rugi, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa, saya ikhlas asal adil, kamu ajuin aja ke pengadilan, dia bilang gitu kan. Saya bingung kan, Kak, kenapa, saya bilang. Akhirnya terbukti bahwa ketika saya ngajuin ke pengadilan, dia bikin drama, menangis di media, menangis dan bilang bahwa dia shock, dia kaget, baru aja cerai sekarang dituntut masalah baru. Padahal itu dia yang mau ke pengadilan gitu kan, dia yang mau. Oh, saya bilang berarti ini memang strateginya supaya pembunuhan karakter. Di situ dia berdrama, dia memutarbalikkan fakta, ada yang fitnah juga, ada segala macam lah. Supaya apa? Supaya orang membuli saya kan. Semua orang menjelek-jelekan saya, semua orang menganggap saya cuma numpang hidup, gak ada adil apapun. Supaya saya mental saya drop, akhirnya tidak meneruskan gugatan Gonogini ya. Dan itu pun terbukti. Beberapa bulan ibu saya tidak mau keluar rumah, malu sama tetangga, sama temen-temennya gitu. Akhirnya ibu saya bilang, Alif udahlah, katanya, ngapain sih gitu. Malu mama, Alif jadi dihina-hina orang kayak gini gitu. Udah nggak usah diterusin. Saya bilang, mah ini bukan cuma masalah harta lagi, tapi ini masalah harga diri, saya bilang. Kalau saya patah tengah jalan kayak gini, semua orang kan bilang bahwa saya benar-benar cuma morotin. Saya cuma laki-laki pemorotan, saya cuma
malas-malasan di rumah dan tidak ada kerjanya, dan saya hanya minta harta dari istri. Saya akan buktikan ini semua salah. Saya akan buktikan bahwa saya juga ikut andil dalam karir di Janet, karena semuanya mulai dari nol. Mas, memang sebelum Mas Ali penggugat harta gono gini itu, Mas Ali sudah mau membagi aset itu berdua berapa persen Mas? Sebelumnya kan kalau menggugat kan 50, ntar jadinya 50-50. Iya, 30%. Siapa yang 30%? Saya 30%. Mas Ali Saya 30. bilang, udah saya cukup 30% aja kok, saya bilang. Sekitar sepertiganya aja. Janet nggak mau dibagi. Janetnya nggak mau, sama sekali nggak mau ngebagi apapun. Intinya sih itu, dia sama sekali nggak ngebagi apapun karena dia merasa semuanya kerja kerasnya dia, gitu. Mas, kan sidangnya cukup alot juga ya. Ya. Yang bikin jadi kendala itu apa? Kendalanya kayak contoh terakhir, lawyernya nggak datang. Janetnya mau siap-siap mau nikah kan, terus lawyernya juga nggak datang. Akhirnya ditunda lagi sebulan. Itu yang bikin lama sebetulnya. Dan itu juga sebenarnya kerugian buat dia juga. Karena apa? Karena saya akan terus bicara di media seperti ini. Mas, kabarnya Harley Davidson-nya memang sempat dijual apa gimana itu? Masih ada di saya. Mungkin teman-teman yang kemarin ke Bandung juga lihat motornya kok. Saya masih kemana-mana pakai motor itu. Saya pakai harian itu motor. Mas, ada Kalau kabar rumah? Berapa? Kalau Rumah kan semua yang dia yang pegang. Semua sertifikat dia yang pegang, dia yang tinggali. atas nama Atas nama belum balik nama semua. Nah, Fasilitas. masih pemilik yang, karena kan rumah di Pondok Gede itu masih cicilan. Masih ada hutang ke bank yang ratusan juta jumlahnya. Itu tadi kenapa saya minta itu karena jumlahnya lebih kecil. Secara nominal itu lebih kecil dari semua total asetnya yang bersama gitu ya. Itu rumah itu nominalnya kecil, mobilnya juga saya ambil mobil yang kecilnya nominalnya. Saya pikir itu ya udahlah gitu aja nggak apa-apa gitu. Itu aja saya tidak sebetulnya tidak menginginkan 50-50, tapi ketika Janet mau saya ke pengadilan akhirnya akan diputuskan seperti itu. Mas, ada kabar Saya sudah mengantarkan Janet menjadi seperti sekarang, ya. Menggapai semua cita-citanya dia, punya rumah banyak, punya tabungan dan sebagainya, harta bersama. Kenapa saya pilih Harley? Karena bisa dinikmati bersama. Saya bisa touring kemanapun saya suka dengan Janet. Kedua, nominal Harley Davidson itu tidak turun, malah cenderung naik. Investasi juga. Investasi juga. Harley Davidson itu nggak turun, gitu. Cenderung naik. Itu bukan pemborosan, gitu. Malah ketika saya beli pun, saya sudah beritikat untuk membalik namakan atas nama dia. Jadi pemborosan apa? Kecuali kalau misalkan kami belum punya rumah, kami belum punya mobil, terus saya beli Harley Davidson, itu namanya nggak tahu diri. Saya seorang suami yang tidak tahu diri. Ini rumah sudah 2 di Jakarta, di Bandung apartemen. Untuk orang tuanya sudah ada tempat tinggal, sudah ada kontrakan, sudah ada kendaraan berapa biji gitu kan. Tabungan sudah bermiliar-miliar di rekening. Saya ingin menggapai cita-cita saya gitu. Cita-cita dia sudah terpenuhi semua. Apapun dia udah punya, terkenal, gitu kan. Ya, apa salahnya sih? Gitu kan. Kalau misalnya contoh lah, mohon maaf, Mbak Soimah dengan Mas Koko. Mas Kokonya seneng Harley Davidson, seneng motor. Nggak jadi ribut kok, nggak jadi masalah. Even mungkin seorang Mbak Soimah itu penghasilannya sangat besar gitu, tapi nggak jadi masalah, malah jadi kebanggaan. Malah Mbak Soimahnya suka ikut motoran gitu kan sama Mas Koko. Kenapa saya dimasalahin? Ya dengar kan pihak laki-lakinya juga bercerai bulan September ya, Iya. dengar ya? Iya. Kalau dulu sih Janet ngomong sama saya bulan Februari gitu. Dia dekat sama yang namanya itu, laki-laki itu kan. Katanya sih ini laki-laki ini ngomongnya udah lama. ngomong ke Janet ngomong ke saya bahwa ini laki-laki udah lama, udah prosesnya udah lama, udah cerai inkrah. Cuma saya juga kaget kok baru September beres, bukannya ngomong ke Janet dulu udah lama gitu kan. Ya udah, biasa sih, wes lah gitu kan, itu urusan mereka lah. Saya nggak mau ikut campur kan. Oh ya itu sih tanggapan saya seperti itu. Ini bukannya dulu ngomong sama Janet udah lama gitu kan.
kok kenyataannya malah September kemarin baru beres gitu. Tapi Mas Arif kenal sama Dhani? Enggak. Saya cuma diceritain doang gitu kan, bahwa waktu di pengadilan itu dia ngomong gitu kan, waktu kita proses cerai itu saya udah deket lagi gitu kan. Ada pengusaha yang mau melamar saya gitu kan. Oh ya udah, selamat lah saya bilang gitu. Terus sekarang komunikasinya gimana sih Mas? Soalnya sama Dengan siapa? Dhani? Nggak ada. Nggak ada komunikasi? Nggak ada sama sekali. Tapi juga enggak. Dia memutuskan semua komunikasi. Bahkan dengan orang dekat saya juga dia memutuskan komunikasi. Diundang nggak sebenarnya Mas? Diundang nggak sebenarnya Mas? Diundang nggak sebenarnya? Enggak. Nggak ada komunikasi Masa- untuk Nggak ada. mengundang Nggak ada. keluarga Mas Arif boleh juga. tanya dikit soal Nggak ada sama sekali. Mas, soal Janet pernah cerita kalau ketika dulu kan sempat yang sebelum akhirnya mau bercerai itu kan sempat mau balikan sama Mas Alif ya. Terus nggak tahu dia berubah lagi, katanya kecewa dengan Mas Alif akhirnya, terus putuskan apa dia mau cerai itu seperti apa sih Mas tanggapannya? Jadi gini, Kekecewaan itu. di tengah-tengah sidang perceraian, saya entah apa gitu ya yang merasukinya. Tiba-tiba dia datang ke apartemen saya, bawain makanan. Dulu saya lagi sakit, saya bilang ke asistennya saya nggak bisa ke lapangan acara off air, dulu kan saya masih pegang, jobnya masih dari saya waktu itu. Saya nggak bisa datang, lagi sakit. Tiba-tiba datang ke apartemen dia, bawa makanan, bawa baju, beliin baju segala macam. Ada apa? Saya bilang kok tiba-tiba kebalik gini, yang tadinya keke tiba-tiba pengen balik lagi ke saya gitu kan. Terus ya udah, pokoknya gini, aku mau kasih kamu kesempatan kalau kamu gitu kan. Ini yang mau balik lagi dia apa saya sih gitu kan. Tapi dia ngomongnya gitu. Ngomongnya saya mau kasih kamu kesempatan. Lah, dia bilang, saya udah mulai ikhlas loh gitu kan. Bulan Januari terakhir kan, Januari akhir, terus saya udah mulai ya udahlah gitu. Karena saya sakit hati dengan omongan dia bahwa kamu ngapain datang sebelumnya ya. Kamu ngapain datang ke pengadilan, dia bilang. Bikin lama aja. Saya udah ingin bahagia. Kamu emang gak suka bikin aku bahagia gitu kan. Ya udah, dari situ saya udah oh ya udahlah gitu kan. Udah mulai ikhlas. Tiba-tiba dia datang lagi. Seolah-olah ya udah saya kasih kamu kesempatan. Lah, saya bilang. Aduh, sorry jadi bicara. Ya gitu dia bilang. Oh ya udah, saya bilang. Cuma kan saya juga bertanya-tanya gitu. Ini ingin balik lagi ke saya, ada apa? Sebelumnya begitu kekehnya gitu, pengen cerai dari saya. Tiba-tiba pengen balik lagi, ada apa? Saya bertanya-tanya. Karena seminggu sebelum itu Bang Kapten bilang bahwa harta Gonogini itu harus dibagi dua. Seminggu setelah itu dia tiba-tiba datang ke saya bilang, apakah karena harta dalam hati saya? Apakah karena hal lain? Apakah sama si cowok yang lain dia putus yang sebelumnya? Saya nggak tahu. Terus kita sempat rekonsiliasi, kita bikin settingan lagi. Udah dalam perjalanannya ya ternyata kita sama-sama gak ada perubahan. Dari dianya maupun sayanya pun saya nggak nyaman dengan dia pun nggak nyaman dengan saya. Akhirnya ya udahlah, beneran bubar jadinya gitu kan. Nah, ada satu hal yang saya janggal waktu itu, kenapa saya ragu kenapa dia balik lagi ke saya. Saya bilang gini, kalau memang kamu sudah mau balik lagi dengan saya, yuk kita batalkan perceraiannya, sidang perceraian. Dia bilang nggak usah, pokoknya pengadilan harus tetap jalan sampai inkrah cerai, sampai dapat akte cerai, kan kita bisa nikah lagi. Dia bilangnya kayak gitu. Saya bilang itu janggal bagi saya gitu. Kalau misalnya emang benar-benar mau ini, udahlah gitu, udah batalin aja sidang perceraiannya. Kenapa? Jadi saya bertanya-tanya, maksudnya apa? Dia ingin kayak ngebaik-baikin saya, apakah saya biar saya ikhlas nggak ngajuin banding atau nggak ngajuin gunung gini? Apakah karena itu apa gimana? Saya juga nggak tahu gitu. Sampai sekarang detik ini saya nggak tahu. Gunung ini masih berjalan. Maupun dia sudah menikah ini tetap berjalan ya. Iya, saya juga sempat tanya ke lawyer saya, Mas, ini strategi dari dia apa bukan untuk mengaburkan harta pernikahan? Nggak bisa, karena ini bilang. Karena harta yang dibeli itu udah ada bukti-buktinya. Yang di dalam pernikahan saya ini udah ada bukti-buktinya. Jadi ya tinggal itu serahkan ke hakim, udah selesai sih harusnya itu. Jadi nggak ada ngaruhnya, nggak ada pengaruhnya. Masih kira-kira berapa kali sidang lagi Mas? 3 atau 4 kali lah. Untuk saya tegaskan lagi, ini sekarang bukan cuma soal harta ya. Ini udah jadi harga diri ya bagi saya gitu kan. Karena semua orang udah ngecap saya jelek gitu. Dan saya pun mengajukan karena berdasarkan
bukti-bukti yang saya punya bahwa dia kemarin itu dengan laki-laki lain dan sebagainya gitu kan. Inkrahnya Ya. bulan April April tanggal April awal kalau nggak salah. Berarti sekarang Mas Alif kesibukannya apa? Bisnis kah? Saya investasi di truk angkutan, terus makanan kuliner, bakso, namanya bakso tuk-tuk di Bandung. Terus satu lagi saya melanjutkan cita-cita yang tertunda, yaitu di entertain, nyanyi. Oh, Dulu karena sebelum menikah Janet kan saya punya band. Saya udah promo ke stasiun TV juga, ke berbagai stasiun TV. Tapi ketika di perjalanannya saya memilih untuk menikah Janet dan saya dilepas oleh band di PHK. sekarang mau bentuk band lagi? Enggak, saya sendiri. Dulu saya main drum, gitu kan. Dulu saya main drum. Ya udah, sekarang saya coba untuk nyanyi aja gitu lah. Udah ada lagunya? Sudah ada, namanya judulnya Ketahuan Selingkuh. Sudah mulai promo-promo? Belum, baru mau bikin video klipnya. Tapi karena saya sudah blast itu di Instagram saya, Alif_Hedi. Jadi ya media alhamdulillah sudah mulai mengangkat lagu itu karena memang itu based on true story juga. Masih manajerin artis Mas? Enggak mas, sekarang saya sendiri aja. Kapok kan? Bilang kapok gimana ya mas ya? Yang namanya mungkin ya nggak semuanya sih, cuma ada beberapa karakter yang kalau dikasih uang banyak, dikasih harta yang berlimpah itu berubah. Yang tadinya semuanya bareng-bareng, tepung saliro lah gitu ya, terus tiba ini uang saya, ini uang kamu, ini kerja keras saya loh. Nah itu ada itu. Jadi saya kalau misalkan jodoh saya ketemu dengan calon artis baru yang bisa saya angkat, saya akan bikin perjanjian dulu sebelumnya gitu kan, bahwa nggak ada tuh yang namanya, apalagi kalau misalkan saya nikahin misalkan nggak ada yang namanya uang saya uang kamu, dalam rumah tangga uang bersama. Kayak mungkin perusahaan di dalam keluarga. Biar tidak ada PT di dalam RT. mungkin harapannya gitu mas, mungkin untuk sidangmu ke depan masih sidang atau gimana? Ya harapan kedepannya mudah-mudahan JJ kooperatif juga ya, karena ini kan hukum undang-undangnya jelas bahwa dalam perceraian selalu ada guna gini. Jadi mudah-mudahan JJ juga kooperatif lah. Ada ucapan mungkin untuk mereka berdua? Ucapannya mudah-mudahan yang suaminya yang baru ini bisa memperlakukan Janet seperti saya perlakukan Janet waktu itu lah. Karena Janet mulai dari obatnya, kesukaan makanannya, terus semuanya saya udah tahu luar dalam. Jadi mudah-mudahan bisa menggantikan sosok saya di hidupnya. Oke.